Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, iya. Saya memang kesulitan kalau pakai Google Meet ya. Oh iya, Pak. Apa ya? Apa laptop saya atau apa ya? Jadi lambat gitu responnya. Baik, Pak. Kalau buat yang PPT-nya itu nanti bakal di-share sama Bapak atau bagaimana, Pak? Boleh, saya share ya. Baik, Kalau Pak. itu, saya coba share. Baik, Pak. Saya Oke, akan. jadi saya mulai sekarang atau gimana? Ya, baik, Pak. Saya Sebentar, Pak. buka dulu sebentar, Pak. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mafsuri Siraharjo sebagai moderator 1 dan juga ada Kevin Wijaja sebagai moderator 2 dan juga ada narasumber kami dalam acara sesi Concentrate kali ini mengenai tentang manajemen keuangan dengan Bapak Sulaiman. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih telah menyempatkan waktunya, Pak. Untuk yang pertama-tama, sesi Concentrate kali ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 30 menit sampai 40 menit. Di sesi pertama akan dipaparkan materi tentang manajemen konsentrasi. Habis itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang sudah kami himpun dari manajemen angkatan 2018. Untuk waktu dan ini kami persilakan Bapak Sulaiman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada tim HIMA ya, Himpunan Mahasiswa Manajemen yang telah memfasilitasi untuk memberikan penjelasan ya mengenai konsentrasi. Ya, saya diberi amanah untuk menjadi ketua konsentrasi manajemen keuangan dan kita menyebutnya konsentrasi mungkin di prodi lain ataukah di jurusan lain mempunyai nama yang berbeda seperti ada nama rumpun atau ada nama majoring atau apa, tapi di manajemen kita menyebutnya konsentrasi. Nah, konsentrasi yang saya pimpin adalah konsentrasi manajemen keuangan. Nah, kenapa kita menyebut konsentrasi manajemen keuangan ini boleh dikatakan perlu di-share, perlu disampaikan kepada beberapa mahasiswa karena salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh lulusan dari manajemen S1 FEB 4 salah satunya adalah mengenai fungsi pengelolaan keuangan ya. Fungsi pengelolaan keuangan di dalam perusahaan ini penting ya. Pentingnya kenapa? Karena di dalam pengelolaan perusahaan salah satu yang kalau kita menyebut di dalam beberapa faktor yang biasa mendukung dalam bisnis itu salah satunya adalah uang atau money ya. Ada 5M ya, man, money, kemudian market, kemudian mesin, kemudian selanjutnya adalah metode dan lain sebagainya. Maka bagian di dalam konsentrasi manajemen keuangan ini boleh dikatakan sangat penting di dalam kegiatan bisnis dan itu harus dimiliki oleh lulusan dari S1 Manajemen FEB 4. Nah, di konsentrasi manajemen keuangan ini kita yang sangat sekarang boleh dikatakan trending ya istilahnya atau banyak yang istilahnya berkembang sekarang ini yaitu adanya finansial teknologi ya. Dan saya kira ini adalah topik yang menarik untuk fintech ini dan ini juga nanti dibahas ya di seminar ya mengenai fintech ini. Kemudian artinya manajemen keuangan atau konsentrasi manajemen keuangan itu tidak hanya menyampaikan dalam hal teks saja atau apa yang ada di buku, tapi kita juga mengikuti perkembangan zaman ya atau mengikuti kekinian. Nah, ini adalah dosen-dosen yang ada di tim manajemen keuangan
Itu ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Ratna, ada Pak Rahmat, Pak Dr. Eri Febrian, Pak Aldrin, Pak Muhammad Anwar, dan ada satu profesor baru, yaitu Profesor Dr. Dian Masita, kemudian Pak Dr. Sutisna, Pak Erman Sumirat, kemudian Ibu Layina Turabania, Ibu Ari Widyasuti, kemudian Pak Wardana, Pak Eki, dan selanjutnya Pak Kurniawan yang baru selesai menyelesaikan S3-nya di Belanda, kemudian dosen yang baru yaitu Pak Irsad Kamal, dan kadangkala kami juga mengundang beberapa dosen praktisi ya yang biasanya kita selipkan nanti pada saat ada topik mengenai dosen tamu ya. Kenapa kita perlu? Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa di dalam konsentrasi manajemen keuangan kami juga mengikuti perkembangan zaman ya. Salah satunya tadi saya sampaikan mengenai fintech. Jadi apa yang ada di dalam atau tujuan daripada konsentrasi manajemen keuangan? Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep keuangan, ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana, bagaimana menggunakan dana, ya. Jadi bagaimana perusahaan mendapatkan dana dan bagaimana perusahaan menggunakan dana ini bagian yang paling penting di dalam manajemen keuangan, ya. Dan berikutnya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep manajemen keuangan pada level global. Jadi salah satu fenomena yang muncul adalah adanya MNC atau multinational corporation. Dan ini juga kami fasilitasi, yaitu ada di mata kuliah konsentrasi namanya MKI, Manajemen Keuangan Internasional. Karena kalau pada level konsep-konsep keuangan itu sudah sama, tetapi pada level global salah satunya ada perbedaan, yaitu misalnya di bidang apa yang kita sebut dengan nilai tukar, ya. Dan itu harus kita pahami mengapa rupiah kita melemah, mengapa rupiah kita menguat. Nah, itu dipelajari di manajemen keuangan internasional. Nah, kemudian kalau yang pertama ini sudah dibahas ya di manajemen keuangan ya, atau kalau kurikulum sebelumnya itu ada 2 tahap, yaitu manajemen keuangan, kemudian manajemen keuangan lanjutan. Kalau kurikulum yang baru manajemen keuangan, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi manajemen keuangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai investasi pada aset finansial dan bagaimana mengelola portofolio aset finansial. Ini ada 2 mata kuliah yang kita pisahkan. Yang pertama adalah manajemen investasi, kemudian yang kedua adalah teori portofolio. Nah, ini penting terutama bagi saudara yang ingin misalnya mendalami mengenai pasar modal, ya kan? Kemudian juga jenis-jenis sekuritas, bagaimana mengoptimalkan misalnya investasi yang dilakukan, dan ini biasanya fokusnya kepada aset-aset keuangan, ya. Yang selanjutnya adalah memberikan pemahaman terutama mengenai perusahaan, kaitannya dengan keuangan perusahaan, tetapi lebih kepada hal-hal yang khusus ya, yang berkembang sekarang, yang nanti akan menjadi topik untuk skripsi ya, yaitu penyelenggaraan seminar manajemen keuangan. Sehingga di dalam mata kuliah yang masuk ke dalam konsentrasi manajemen keuangan itu ada sebenarnya ini kurang satu, yaitu ini dipecah ya di manajemen keuangan, manajemen investasi dan portofolio ini
untuk kurikulum baru ini ada dipecah. Tapi untuk kurikulum lama, manajemen keuangan internasional ini 3 SKS ya. Kemudian manajemen investasi dan portofolio 3 SKS. Kemudian seminar manajemen keuangan ini 3 SKS ya. Jadi ada 9. Nah, kurikulum baru ini ada perbedaan. Manajemen keuangan internasional itu 2 SKS, kemudian manajemen investasi dan portofolio ini dibagi 2, manajemen investasi itu 2 SKS, ya 2 SKS, kemudian teori portofolio ini 2 SKS ya. Jadi ini pembagian seperti ini ada di kurikulum lama. Jadi intinya di mata kuliah konsentrasi manajemen keuangan memberikan pemahaman kepada para mahasiswa supaya mahasiswa tahu bagaimana mengelola keuangan, baik untuk yang konsep-konsep keuangan secara konvensional atau yang sering dilaksanakan yang kita sebut dengan corporate finance, tetapi kita juga memberikan tambahan, yaitu berkaitan dengan bagaimana pengelolaan investasi, ya. Investasi yang berkaitan dengan pasar keuangan. Bisa dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan obligasi atau pengelolaan saham. Nah, selanjutnya seminar manajemen keuangan. Ini mungkin sama dengan konsentrasi yang lain. Konsentrasi yang lain juga ada yang disebut dengan seminar manajemen pemasaran mungkin, atau manajemen operasi. Nah, di manajemen keuangan yang kita sebut seminar ini, intinya kami mencoba supaya mahasiswa itu siap nantinya untuk melakukan apa yang disebut dengan kolokium ya. Jadi seminar manajemen keuangan ini kami sudah menyiapkan supaya mahasiswa yang ikut di di konsentrasi keuangan itu 7 semester itu harus bisa selesai ya. Sehingga di seminar manajemen keuangan ini kita dorong mahasiswa untuk bisa menyelesaikan proposal dan juga harus bisa juga menyelesaikan penelitian, sehingga pada bulan di semester 7 itu kalau nggak salah akhir-akhir itu di bulan Februari ya, itu ataukah di Januari sudah bisa ikut ujian sidang ya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi ini adalah mata kuliah selain yang kita sebut dengan mata kuliah pilihan ya, penunjang, ada manajemen perbankan, ada manajemen risiko, dan ada manajemen perbankan atau keuangan perbankan syariah. Ini biasa ditawarkan di prodi yang nantinya sebagai pelengkap ya di manajemen keuangan. Jadi kami juga berharap bahwa pilihan konsentrasi ini di mahasiswa itu tentu berdasarkan minat ya. Jangan, kalau saya prinsipnya mahasiswa itu jangan ikut-ikutan ya, kalau bisa berdasarkan keinginan atau minatnya seperti apa. Nah, kenapa ini penting? Karena ini juga akan membawa istilahnya karir saudara ke depan ya. Kenapa karir ke depan? Karena bisa jadi nanti juga akan menyangkut minat di skripsinya, juga akan minat nanti mengambil S2 kalau ingin lanjut, ataukah mengambil bidang pekerjaan yang memang disukai ya. Saya melihat ada beberapa mahasiswa yang merasa bahwa keuangan itu susah, tapi saya ingin memberikan pemahaman bahwa semua mata kuliah itu mungkin juga kita kalau tidak siap ya dibilang susah, tapi boleh dikatakan mata kuliah yang ada di manajemen keuangan
semuanya sudah terstandar, teori-teori di keuangan juga sudah boleh dikatakan sedikit mapan, ya. Kenapa mapan? Karena kami akan lebih mudah kalau mengadakan penelitian bisa berdasarkan pada data-data sekunder, ya. Tidak harus menggunakan data primer. Tapi karena perkembangan sekarang juga data-data yang belum lengkap seperti misalnya perkembangan fintech ataukah perkembangan kaitannya dengan digital banking ataukah kaitannya dengan juga pola bisnis yang sudah berubah ini, ya, sehingga bisa juga kami juga memberikan kesempatan pada para mahasiswa untuk meneliti kaitannya dengan data-data primer, dipersilahkan. Tetapi data-data keuangan sekarang tidak jadi masalah karena dengan adanya capital market ataukah kita sebut sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI, ya, kami menjadi lebih mudah untuk meneliti berkaitan dengan masalah-masalah laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi manajemen keuangan itu menurut saya adalah penting bagi saudara untuk menanti karir ke depan, ya. Nah, karirnya kemana untuk lulusan yang S1 manajemen kemudian mengambil konsentrasi manajemen keuangan? Salah satunya misalnya saudara nanti punya keunggulan bersaing kalau saudara masuk perbankan misalnya, ya. Yang kedua, kalau saudara diminta untuk mengelola keuangan di satu perusahaan, karena saudara akan lebih mumpuni lagi karena diberikan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tadi, ya kan, mengelola manajemen keuangan di perusahaan global misalnya, kalau saudara ingin berkarir pada MNC misalnya, ya. Nah, itu juga yang menjadi harapan kita, saudara bisa juga berkarir di pasar modal, ya kan, juga bisa menjadi analis, atau saudara juga bisa menjadi konsultan, ataukah juga bisa membantu penelitian, terutama di bidang keuangan. Jadi sebenarnya konsentrasi manajemen keuangan, saya kira pilihan untuk berkarirnya sangat banyak. Saudara juga bisa mendalami lebih kepada misalnya laporan keuangan, karena salah satu yang kendala yang misalnya dihadapi oleh accountant, biasanya accountant hanya atau akuntan hanya istilahnya berfokus pada data masa lalu, ya. Kalau manajer keuangan atau saudara di keuangan harus bisa menerjemahkan data-data masa lalu itu untuk pengambilan keputusan, ya. Pengambilan keputusan yang pertama adalah saudara harus mampu nanti bagaimana cara mendapatkan dana, ya, dana yang boleh dikatakan murah, ya. Yang kedua, bagaimana saudara mengalokasikan. Nah, ini saudara juga bisa di beberapa proyek mungkin sebagai manajer investasi, ya, yang akan membuatkan misalnya kelayakan keuangannya dan lain sebagainya. Karena kami dengan juga kalau para asisten keuangan ini terus memberikan istilahnya bantuan nantinya kerjasama di konsentrasi, tentu akan lebih baik lagi untuk memandu saudara terutama pada aplikasi di manajemen keuangan. Saya kira hal-hal yang berkaitan dengan konsentrasi ini, apa yang dilakukan oleh Hima, saya kira sangat baik sekali untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa lain supaya bisa, ya kan, memahami apa itu isi daripada konsentrasi. Nah, saya mengucapkan selamat memilih sesuai dengan
rencana karir yang saudara dambakan. Mudah-mudahan penjelasan mengenai konsentrasi manajemen keuangan ini akan menambah pemahaman saudara apa itu konsentrasi manajemen keuangan. Dan saya yakin dengan yang tadi saya sampaikan, dosen-dosen yang membina mata kuliah ini adalah dosen-dosen yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penjelasan konsentrasi manajemen keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memilih konsentrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang sudah menjelaskan tentang manajemen keuangan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini yang telah kami himpun dari manajemen angkatan 18 yang akan memilih manajemen keuangan. Yang pertama, kesulitan mahasiswa dalam mendalami konsentrasi keuangan itu biasanya apa dan keahlian apa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti konsentrasi keuangan ini? Ya, jadi sebetulnya kesulitan yang biasanya mereka takutkan, tapi sebetulnya ini tidak usah ditakutkan adalah menganggap bahwa kalau masuk di manajemen keuangan akan banyak hitungan, ya, dan susah. Saya membantah hal itu karena kami sudah menyiapkan tahapan-tahapannya, ya kan? Mulai dari mata kuliah manajemen keuangan. Nah, kalau saudara sering latihan, itu saya kira tidak masalah, ya. Jadi sudah ada di situ manajemen keuangan, kemudian aplikasi manajemen keuangan, atau kalau dulu manajemen keuangan, kemudian selanjutnya adalah manajemen keuangan lanjutan, kemudian juga ada praktikum. Nah, saya yakin kesulitan-kesulitan itu bisa boleh dikatakan bisa ada solusinya, ya. Dan solusinya saya kira kami juga sekarang ini dengan adanya teknologi informasi banyak, ya kan, seperti YouTube mengenai konsep-konsep keuangan, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang lebih mudah, dan saya kira ini akan menarik bagi saudara-saudara yang akan memilih konsentrasi manajemen keuangan. Itu respon saya terhadap tadi pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dipersiapkan untuk mengambil manajemen keuangan ini? Mungkin kayak mulai dari sekarang harus belajar tentang perbankan atau apa yang harus dipersiapkan, Pak, biar nanti pada saat kuliah bisa lancar. Sebetulnya yang dipersiapkan adalah sudah diberikan di semester 1, 2, 3, dan selanjutnya, ya. Contoh kalau secara misalnya di semester 2 kalau nggak salah, ya, sekarang itu dasar akuntansi. Ya, dasar akuntansi itu penting untuk jadi dasar baik sebetulnya bagi orang marketing, tapi bagi orang keuangan itu sangat penting sekali, ya. Karena itu saya kira pemahaman bagaimana laporan keuangan itu dibuat asalnya itu juga penting. Karena itu saya yakin kalau saudara mempelajari di semester 1, kedua, ketiganya dengan baik, saya yakin akan mudah kalau saudara mengambil di manajemen atau konsentrasi manajemen keuangan. Nah, jadi intinya sebenarnya tidak ada hal-hal yang khusus yang harus disiapkan, tetapi yang penting adalah tadi, ya, di semester kedua, tiganya itu baik, ya. Contohnya adalah teori kaitannya dengan ekonomi, ya. Ada yang pertama adalah makro, yang kedua adalah mikro. Ini juga
penting juga untuk keuangan. Karena misalnya kalau saudara belajar mengenai manajemen investasi dan kemudian teori portofolio itu dipakai ya, selalu dikaitkan bagaimana misalnya fluktuasi harga saham itu ternyata sangat dipengaruhi oleh misalnya berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi. Ketika misalnya pada saat sekarang ada masalah wabah COVID-19 ini atau COVID-19 ini, tentu kalau secara amati misalnya berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan nilai tukar, juga indeks harga saham gabungan bisa dilihat kaitannya. Ya. Ketika pertama kali pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia juga terkena ya kan wabah COVID-19 ini, otomatis direspon oleh pasar. Nah, ini juga dipelajari ya di semester 2 di teori ekonomi, baik yang makro maupun yang mikro. Persaingan juga dipelajari juga, misalnya di persaingan di perbankan dan lain sebagainya. Jadi saya kira bekal di semester dasar, di semester 1, 2, 3 itu penting untuk bisa saudara memilih di konsentrasi manajemen keuangan. Begitu penjelasan. Baik Pak, terima kasih. Sesi pertanyaan berikutnya akan oleh Kevin. Silakan Kevin. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin ada juga dari mahasiswa yang bertanya seperti ini Pak. Mengenai sertifikasi yang ada di konsentrasi keuangan itu, apakah ada lembaganya atau jenis dan cara dapat sertifikasi itu di konsentrasi keuangan itu bagaimana ya Pak di konsentrasi keuangan Unpad? Ya, jadi sebenarnya melalui laboratorium manajemen ataukah kita menyebutnya pusat studi manajemen, kami di fakultas itu sedang melakukan apa istilahnya kerjasama, dan sebetulnya sudah dilakukan kerjasama waktu itu dengan badan sertifikasi untuk pasar modal ya, dan mereka menawarkan beberapa sertifikasi. Yang pertama berkaitan dengan CSA ya, Certified Security Analyst. Kemudian juga mereka juga menawarkan untuk mahasiswa S1 RSA ya, Register Security Analyst ya. Nah, itu tuh sebetulnya sudah kami ada kerjasama, dan karena masalah sebetulnya komunikasi dengan para mahasiswa, sebetulnya ini bisa diambil oleh para mahasiswa ya, terutama RSA, karena juga ini kemarin itu agak sedikit terkendala, yaitu kaitannya dengan kami waktu itu di bulan Februari akan ada launching, tapi karena masalah COVID-19 ini, sehingga diharapkan nanti ke depan kami sudah punya apa ya istilahnya perjanjian atau boleh disebut dengan semacam kerjasama dengan lembaga sertifikasi pasar modal yang akan memberikan terutama Register Security Analyst ya, atau RSA. Dan kami juga sedang menjajaki untuk kaitannya dengan sertifikasi yang lainnya. Demikian jawaban saya. Oke, pertanyaan selanjutnya juga ada dari mahasiswa Pak yang mempertanyakan mengenai konsentrasi keuangan Unpad udah ada benchmark atau kerjasama dengan universitas luar negeri belum Pak? Dan kira-kira gimana cara mendapatkannya Pak? Ya, kalau kerjasama tentu ini ada kaitannya dengan kerjasama di tingkat fakultas. Ya, sebetulnya
kalau saya ikuti perkembangannya, kami sering ya kan melakukan ataukah mengundang beberapa pakar di bidang keuangan yang nanti akan dimasukkan ke dalam kuliah dosen tamu ya. Tapi secara secara konsentrasi biasanya kami tidak punya ya, misalnya konsentrasi keuangan di salah satu universitas di Malaysia tidak jadi kelembagaan, tetapi kami bisa masuk ke dalam faculty member ataukah para pengajar yang nanti bisa kami minta untuk mengisi berkaitan dengan misalnya mereka berkunjung ke Unpad ataukah kebetulan kami bisa seminar bersama untuk membahas satu topik misalnya portofolio ataukah pasar modal ataukah mengenai manajemen keuangan internasional. Demikian jawaban saya. Oke, ada juga pertanyaan yang cukup menarik sih Pak nih dari mahasiswa yang bertanya, kalau di manajemen konsentrasi keuangan itu nanti banyak menghitung menggunakan Excel atau menggunakan manual ya Pak? Ya, jadi yang kita harapkan sebetulnya karena bisa memanfaatkan teknologi, jadi kita harapkan ke Excel ya, berbasis pada spreadsheet itu akan lebih mudah karena lebih cepat ya. Dan juga sekarang ini kan banyak manual-manualnya penggunaannya, misalnya menghitung net present value, kemudian menghitung IRR, itu kan sebetulnya lebih mudah kalau kita gunakan Excel ya. Jadi orang keuangan ya mewajibkan kepada para mahasiswanya untuk adaptasi terhadap teknologi. Itu. Saya yakin semua mahasiswa sudah bisa ya gunakan Excel karena di semester dasar itu ada pengenalan kalau nggak salah ya, pengenalan komputer ya. Jadi saya yakin sudah bisa. Itu jawaban saya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Pak. Ada yang bertanya mengenai kurikulum di semester 5. Jadi di semester 5 itu kan bebas untuk mengambil mata kuliah konsentrasi Pak. Nah, di sana dibilangnya disuruh ambil 23 SKS dan 6 SKS itu untuk mata kuliah konsentrasi. Lalu pertanyaannya itu 17 SKS lagi untuk mata kuliah apa ya Pak? Itu sih Pak. Ya. Jadi yang saya pahami 17 SKS itu kan untuk semester 5 setahu saya biasanya ya kan, tapi saya tidak hafal benar ya karena itu yang hafal itu adalah barangkali Ibu Kaprodi ya secara rinci ya. Tapi setahu saya di semester 5 itu adalah mata kuliah yang mungkin lanjutan ya berkaitan dengan misalnya metode riset mungkin yang nanti akan menjadi dasar untuk nanti pengambilan skripsi, mungkin juga mata kuliah pilihan ya yang nanti akan menjadi pendamping dari mata kuliah konsentrasi. Nah, kalau saya sih berharap nanti di semester 5 itu saudara-saudara sudah bisa mempunyai mata kuliah yang memang jadi jembatan untuk ke mata kuliah konsentrasi dan nanti diharapkan akan lebih memudahkan terutama untuk nanti pengambilan topik-topik deskripsi. Misalnya kalau di keuangan itu ada skripsi yang berkaitan dengan capital market atau dana pensiun, ya kan? Atau tadi fintech dan bisa penelitian di perbankan, di BUMN dan lain sebagainya. Tapi terutama mungkin kalau yang saya pahami biasanya semester 5 itu di metode riset setahu saya.
Saya tidak tahu berapa nilai SKS dari metode riset itu, ataukah mata kuliah pilihan yang nanti akan mendampingi mata kuliah konsentrasi. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan, atas jawaban-jawabannya. Mungkin ada tambahan satu lagi Pak, mohon maaf, tertinggal satu. Ada yang bertanya Pak, kira-kira alumni dari manajemen keuangan ini siapa saja Pak yang mungkin sudah berkarir di perusahaan-perusahaan seperti itu Pak? Oh iya, jadi kalau alumninya saya tidak hafal benar ya, tapi beberapa istilahnya yang sudah boleh dikatakan top gitu, yang berkaitan dengan di perbankan biasanya. Ya, kemudian kalau di yang lainnya kebanyakan di konsultan, terutama di pasar modal ya. Jadi ada beberapa yang saya ingat mereka, tapi kalau nama saya agak sedikit lupa ya, karena nama kadang-kala saya lupa angkatannya gitu. Tapi kebanyakan mereka berkarirnya di pasar modal, kemudian juga di perusahaan-perusahaan konsultan, ya, karena mereka memang sudah dibekali dengan beberapa boleh dikatakan tools atau konsep-konsep yang nanti bisa berguna buat mereka nanti di lapangan. Saya lupa ya nama-namanya, cuman ini saya harus konfirmasi juga mungkin ke bagian kemahasiswaan, karena kalau nama-namanya, tapi yang setahu saya beberapa mahasiswa yang berkarir di keuangan itu kebanyakan mereka larinya ke pasar modal dan di BUMN atau di MNC ya, multinational corporation. Baik Pak. Mohon maaf ya, nama-namanya saya lupa ya. Iya Pak. Tapi saya harus cari dulu. Baik, saya ingat dulu siapa. Baik Pak. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Mungkin akan saya akhiri. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi wawancara ini untuk menjelaskan tentang manajemen keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Buat sesi pertanyaan, buat sesi yang sekarang akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan kepada salah satu cutting dari manajemen keuangan, Teh Serpin. Terima kasih. Teteh udah mau meluangkan waktunya untuk di konsentrat kali ini. Iya. Mungkin yang pertama-tama, mungkin Teteh mau bisa cerita mungkin bagaimana pengalaman atau misalkan keluh kesahnya berkuliah di konsentrasi manajemen keuangan, dan juga mungkin ada misalkan kayak apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan dari sekarang. Oke. Aku mulai dulu dari pengalaman kenapa aku milih ini kali ya, manajemen keuangan ya sebagai konsentrasi. Jadi dulu waktu pertama kali aku kuliah, aku justru malah maunya marketing kalau dulu, karena pasti kan mikirnya masih santai aja, kita ambil yang paling santai aja, kayak marketing asik nih gitu. Makanya aku awalnya mau milih marketing. Nah terus mulai MK, terus MKL, aku lama-lama suka gitu. Aku nggak bilang gampang ya, cuman gimana ya, menurut aku oke lah, cocok dengan itu, dan aku bisa gitu dapat nilai bagus juga di mata pelajaran itu. Nah akhirnya aku mulai suka banget itu ketika aku mulai magang. Nah kebetulan banget aku juga magang di tempat
nih yang pertama aku tuh magang di sekuritas. Jadi udah pasti dunianya tuh dunia pasar modal kan. Nah itu mulai pertama kali aku, ih ini bidang gue banget nih. Nah waktu itu aku mulai jadi suka banget. Kayaknya udah mulai sepercik muncul, pilih deh antara marketing atau keuangan ya in between both lah gitu, nggak mungkin yang lain. Nah habis itu udah lewat magangnya, aku dapat MKL. Nah setelah MKL aku dapat magang lagi. Nah pas magang kedua aku juga magang di divisi keuangan tapi di korporat. Nah kebetulan banget divisinya juga pasar modal, jadi pasar modal lagi gitu. Jadi ya udah aku jadi mulai mendalami dan makin suka gitu, kayak makin ini gue banget, gue mau banget. Dan itu muncul pertama kali cita-cita aku kayak oke, gue mau jadi wanita karir tertinggi gue bakal mau jadi CFO gitu. Nah mungkin itu pertama kali kenapa aku pengen banget masuk keuangan waktu itu. Dan ternyata secara nilai ya bisa untuk masuk, aku bisa survive lah ya. Jadi aku punya tips juga nih buat kalian. Kalau kalian milih jurusan atau pilihan apapun, itu kalian harus dua doang yang harus kalian penuhin. Kalian tuh harus mau dan mampu. Kalau kalian sebenarnya mampu tapi kalian nggak mau, kalian nggak akan survive juga gitu. Karena ya udah kalian nggak akan ada spirit untuk belajar lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Dan kalaupun kalian mau tapi nggak mampu, nah nanti gimana kalian ke depannya kan? Kalian juga bakal terseok-seok, apalagi di keuangan kan ya bisa dibilang bukan pelajaran yang mudah gitu, apalagi nanti pas masuk keuangan udah makin susah lagi gitu. Jadi ingat aja dua hal kalau kalian mau milih, emang mau masuk ke keuangan atau apapun itu konsentrasinya, kalian harus mau dan mampu. Karena ini aku sharing aja ya, kayak dulu aku juga bukan anak yang rajin banget kayak suka baca gitu, enggak, cuman yang drives aku untuk bisa sering banget baca buku keuangan, aku kan jadi sering banget baca literatur kan sejak masuk semester berapa ya, paling semester 4 lah ya, udah mulai serius, apalagi di keuangan, aku tuh harus baca buku supaya pas diskusi sama dosen, waktu dosen udah ngejelasin, aku tuh udah one step ahead gitu, jadi udah nggak kebingungan lagi pas di kelas. Nah itu salah satu tips untuk kalian supaya nggak kebingungan, dan gimana caranya supaya bisa punya semangat baca adalah kalian mau gitu, kalian suka sama pelajarannya. Kalau kalian nggak suka, kemauan untuk membaca itu nggak akan muncul gitu. Sedangkan penting banget untuk kalian punya spirit gitu untuk harus baca lebih, baca berita, baca buku, dan banyak hal lainnya gitu. Nah itu apa tadi berarti? Aku udah jawab 2 pertanyaan ya dari kenapa aku pengen waktu itu, sama ya tips lah ya, tips sedikit gimana caranya kalian yakin kalau kalian tuh mau masuk sini. Terus apalagi tuh? Ini apa challenge-nya ya di keuangan. Challenge di keuangan sejujurnya banget, emang setelah masuk keuangan itu terasa beda banget, kayak udah beda dunia gitu sama Menek, karena kayak sering banget nih teman-teman yang lain tuh bisa banget anak-anak marketing operation tuh bisa banget kayak besok presentasi tuh sehari ini mereka main sampai malam, tapi aku nggak ngeliat itu di keuangan sumpah. Karena kalau misalkan di keuangan kita masih act like males-malesan, terus santai banget, jujur nggak akan bisa survive gitu. Kalau kalian mau nilainya biasa-biasa aja, ya nggak apa-apa, itu pilihan kan. Cuman ya tetap kalau misalkan kalian mau tetap masuk keuangan dan tetap bisa sukses di kuliah di bidang keuangan, ya harus extra effort menurut aku dibandingkan sama konsentrasi lain. Karena ya itu emang basicnya kita kan emang base-nya hitungan ya. Kadang hitungan emang agak lebih susah dimengerti kan dibandingkan sama pemahaman yang teori gitu. Menurut aku sih mungkin kayak gitu ya. Dan challenge-nya apa ya? Banyak hal yang nggak common gitu, kayak misalkan nih marketing atau HR, operation itu kadang kita udah tahu istilah-istilahnya sehari-hari itu kita udah kenal gitu. Kayak misalkan orang tua kita kerja di mana, terus cerita-cerita, itu pasti kayak agak ke-bring up dari sisi marketing, HR, operation tuh pembelajarannya familiar gitu di kuping kita, tapi nggak dengan keuangan gitu. Karena aku pun yang udah magang 2 kali, begitu masuk keuangan masih bener-bener ngerasa agak hilang gitu, kayak aku nggak pernah denger ini sama sekali, aku nggak pernah denger ini, aku nggak ngerti gitu. Jadi masih banyak hal yang aku nggak ngerti, dan itu menurut aku juga jadi hal positif ya, karena aku ngerasa jadi kuliah tuh nggak sayang gitu. Pas aku milih keuangan, banyak banget hal baru yang kalau aku nggak ambil, aku nggak akan dapet gitu. Jadi emang bener-bener cuma dapet kalau masuk konsentrasi keuangan gitu. Dan gitu, mau nanya apa lagi? Mungkin kalau misalkan kayak basic pengetahuannya, atau mungkin
yang harus misalkan kita harus jago hitungan atau gimana buat masuk keuangan gitu. Oke. Basic hitungannya tetap ya menurut aku bukan penganut hitung cepat adalah yang terbaik, nggak sama sekali ya. Jadi kalau di keuangan itu matematika pasti ada dan banyak banget, hampir di semua pelajaran itu base-nya matematika dan hitungan, tapi tetap aja menurut aku dari matematika itu yang terpenting bukan hitung cepat kalau di keuangan, tapi logika berpikir matematika kalian gitu. Jadi aku pun juga bukan anak kumon atau anak yang bisa ngitung cepat gitu, enggak, cuman logika berpikir matematisnya itu ada gitu, dan itu yang membuat aku survive kayaknya dalam masalah hitung-hitungan di keuangan. Dan apa ya, kalian tuh apalagi nanti aku kasih tahu aja, nanti ada pelajaran namanya investasi portofolio. Itu kalian harus nganalisis kayak 10 emiten saham gitu. Jadi data historical daily-nya itu banyak banget sampai sheet-sheetnya tuh sampai mentok-mentok ke bawah gitu. Dan itu kalau kalian nggak suka sama angka, pasti kalian pusing banget, parah kayak makanya itu pertama harus suka, harus mau. Jadi ngelihat angka banyak banget juga ya udah enjoy aja, tetap dijalanin, tetap dihitung. Tapi ya itu menurut aku kuncinya di matematika keuangan itu bukan hitung cepat atau bukan jago-jagoan matematika, tapi logikanya yang dipakai gitu. Terus apalagi ya, Inggris ya, menurut aku kalian ini bukan konsentrasi keuangan juga, cuman skill bahasa Inggris itu menurut aku penting banget buat konsentrasi keuangan maupun konsentrasi lain, karena semua textbook kita Inggris, kecuali MIP itu ada bahasa Indonesia, cuman sisanya Inggris, dan menurut aku literature dalam bahasa Inggris itu lebih bagus gitu tulisannya karena original dari yang penulis aslinya kan. Jadi ya menurut aku dua skill itu ya matematika, bahasa Inggris, terus apalagi ya basic knowledge tentang mungkin kayak mikro makro gitu ya ada lah, at least jangan kosong-kosong banget gitu. Paling itu sih. Apalagi ya, mau bertanya juga tentang kan kita nggak mungkin belajar tentang saham juga dan kita juga ada pelajaran-pelajaran lainnya. Apa aja sih yang kira-kira bakal dipelajarin gitu selain saham? Oke. Selain saham tuh kayak big part of masuk keuangan, karena bahkan ada ininya sendiri kan, apa, matkulnya sendiri. Kalau sisa-sisanya kayak part-part kecil itu kita belajar ini. Jadi ada di ini kan modul yang udah dikasih Pak Sulaiman, kita belajar tentang corporate finance, terus international finance, terus kayak currency derivatif, terus apalagi ya, yaitu stock, pasar modal, bonds, gitu-gitu pasti. Jadi sisanya selain stock and bonds ya corporate finance in general. Basicnya tuh kalian belajar 3, jadi investasi pendanaan 2, investasi sama pendanaan, gimana caranya perusahaan secara maksimal berinvestasi pada aset, dan gimana caranya perusahaan memaksimalkan pendanaannya. Nah itu basicnya tuh itu doang keuangan, cuman dalam berbagai instrumen gitu, kayak ada yang belajar dari pasar modal, ada yang dari utang bank. Jadi banyak banget tentang 2 hal itu aja sebenarnya dasarnya, investasi sama pendanaan gitu. Terus sama yang out of topik itu, investasi pendanaan, paling international finance, karena itu banyak apa ya, formula dan ilmu-ilmu teori baru yang di luar dari pelajaran si MK sama MKL mengenai pendanaan sama investasi ini gitu. Paling itu sih hal yang beda dari saham. Sisanya benar-benar valuasi saham, valuasi bonds, ya pasar modal sih mostly. Ada juga pertanyaan teh begini, kira-kira tugas-tugasnya dan proyek akhirnya itu tiap pelajarannya apa gitu ya? Atau ada proyek besar yang bakal dikerjain gitu? Oke, kalau misalkan keuangan internasional itu nggak ada proyek besar sama sekali. Jadi kayak matkul biasa. Kalau MIP itu kalian ada praktikum juga kan nanti. Nah itu proyek besarnya tuh ada di praktikumnya. Jadi kalian nge-review buku keuangan itu nanti per tim beda-beda. Paling itu. Terus kalau apa proyek besar yang agak bukan membebani sih, cuman agak menyita waktu tuh MIP aja sih menurut aku, karena setiap minggu emiten yang harus dianalisis itu sampai 10. Jadi banyak ya, cukup banyak lah itu. Terus proyek besar apalagi ya? Untuk manajemen resiko sama perbankan itu juga kayak matkul biasa kok, nggak ada proyek besar dan nggak ada praktikum. Jadi ya santai aja. Kalau sisanya di keuangan selain MIP ya santai sih kalau untuk proyeknya, nggak ada proyek-proyek besar gitu. Jadi kayak si
kebanyakan hitungannya itu lewat Excel atau manual. Terus kalau misalkan kayak metode pengajarannya dari dosennya itu kira-kira medianya seperti gimana? Oke, aku punya dua alternatif nih karena aku juga melewati masuk keuangan di WFH ya. Jadi kalau misalkan di kelas biasa ketemu face to face, itu dosennya biasanya ngajar pakai presentasi biasa dan itu biasanya bahannya dari buku, dari textbook tapi yang PPT bentuknya. Jadi dia mostly ngajar teori. Cuman kalau banyak hitungan kan kita ada praktikum. Jadi banyakan hitung-hitungannya tuh di praktikum. Nah, kalau praktikum tuh ya sama sih kayak kalian biasa kalau di kelas ngerjain soal tertulis yang manual. Kalau misalkan tugas bawa pulang, itu tugasnya yang banyak banget, jadi isinya Excel semua kalau tugas bawa pulang. Tapi kalau tugas yang di kelas, pasti tulis tangan, gitu. Terus kalau metode pembelajaran dosen selama WFH, itu semua dosen keuangan menurut aku rajin-rajin banget sih, karena yang nggak tahu mereka niat aja semuanya ngajar. Jadi pasti mereka milih Google Meet, nggak cuman ngupload tugas atau materi di Classroom. Jadi mereka buka Meet, terus mereka presentasi, ngasih kita materi, terus discuss, terus ngasih kita tugas. Itu beda sistemnya tuh kalau WFH. Paling gitu kalau misalkan di kelas ya itu ngajar, terus ngasih tugas, ngajar, ngasih tugas gitu. Dan tetap masuk keuangan kalian butuh banget Excel dan SPSS. Tapi kalau nggak punya SPSS nggak apa-apa, bisa pakai Excel sih. Yang penting harus punya Excel dan harus mulai terbiasa sama Excel gitu. Terus ini ya, keuangan susah. Keuangan dibandingkan sama yang lain susah banget atau enggak? Iya, menurut aku sih iya sih, karena aku bisa bilang kayak gini karena sebelum masuk keuangan pun aku belajar jurusan lain kan. Jadi ya aku bisa bilang kalau misalkan emang keuangan tuh paling challenging, cuman bukan susah ya, kayak nih menurut aku nih ya, kayak marketing misalkan. Semua orang tuh ngira itu gampang karena itu cuma teori gitu loh, bisa dipelajarin, padahal enggak. Marketing itu kalau didalamin dan kita mikir bener gimana caranya untuk bikin marketing strategi, it's not going to be easy gitu. Cuman kayak orang masih ngeliatnya kayak, ya marketingnya cuma teori gitu, pasti lebih gampang. Tapi nggak, in reality nggak akan kayak gitu. Pasti semuanya punya tingkat kesulitannya masing-masing. Cuman keuangan itu kesulitannya ada di pemahaman awalnya, tapi untuk penerapannya nggak akan susah gitu. Kayak kita cuma butuh extra effort di awal untuk paham. Setelah kita paham maksud dari teorinya, maksud dari tools-toolsnya itu untuk bikin decision, ya oke, the next step will be easier gitu. Jadi ya semuanya ada susah-susahnya dan keuangan ngambil bagian susahnya di awal gitu, dimana kita lagi belajar nih di kampus gitu. Baik Teh, mungkin kalau misalkan dari list pertanyaan sudah selesai. Terima kasih buat Teh Ira yang sudah menyempatkan waktunya untuk sesi concentrate kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Teh. Terima kasih Teh. Iya, kalau ada pertanyaan, tanya-tanya lagi juga nggak apa-apa sama semua anak keuangan. Mereka pasti juga mau jawab kok. Baik Teh. Make sure aja kalian pilih yang benar-benar tepat ya. Ingat mau dan mampu. Oke, thank you ya guys. Terima kasih Teh. Semangat himanya. Ya Teh.